Ikuti Haji bersama ANB. Hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim lelaki yang sudah baligh, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Yang Jumatan ini menjadi salah satu di antara alasan Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk melakukan aktivitas jual beli. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah terdengar panggilan di hari Jumat, yaitu panggilan azan, maka bersegeralah menuju zikrullah, artinya bersegeralah untuk hadir di Jumatan, wa dzarul bai' dan tinggalkan jual beli. Apabila aktivitas jual beli yang merupakan aktivitas produktif, menguntungkan dari sisi ekonomi masyarakat, dilarang oleh Allah untuk dilakukan dalam rangka agar mereka bisa hadir Jumatan, kita bisa bayangkan untuk aktivitas yang lain yang nilainya di bawah nilai jual beli, yang tidak memberikan kelebihan dan keuntungan dari sisi materi. Karena itulah jamaah dengan Allah, sebagai seorang muslim yang baik, kita upayakan agar bisa hadir di majelis Jumatan sebelum khatib naik mimbar. Kita tinggalkan segala aktivitas yang lainnya, walaupun itu aktivitas yang produktif, dalam rangka untuk menghadap Allah dan mendengarkan tausiah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki pemimpin yang baik adalah dambaan setiap orang. Karena jiwa yang baik menyukai seorang pemimpin yang baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa kriteria pemimpin yang baik. Sebagian di antara nabi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pemimpin yang baik. Ada di antara mereka yang jadi raja, ada di antara mereka yang jadi menteri, dan ada di antara mereka yang menjadi pemimpin bagi umatnya. Sehingga mereka merupakan uswah bagi siapapun yang ingin memilih atau bagi siapapun yang mencalonkan dirinya sebagai pemimpin yang baik. Di antara ayat yang menyebutkan tentang kriteria pemimpin yang baik adalah ayat yang menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Yusuf telah mentakwil mimpi sang raja, kemudian sang raja meminta agar Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, dan raja ingin berbicara secara langsung dengan Nabi Yusuf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ketika Yusuf mengajak bicara atau Yusuf sudah berbicara dengan sang raja, maka sang raja ini mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kau mulai hari ini memiliki posisi dan kedudukan yang dekat serta orang yang mendapatkan amanah dariku. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau mencalonkan dirinya untuk menjadi orang yang ngurusi
materi dari kota Mesir, orang yang ngurusi bendahara kota Mesir. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf mengatakan, jadikanlah aku sebagai orang yang mengurusi bendahara negara, sesungguhnya aku adalah orang yang hafizun, orang yang pandai menjaga, alimun, lagi mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Yusuf. Allah berikan ilmu kepada beliau. Dan Allah taala berikan kepada Yusuf sifat amanah, sehingga dengan dua bekal sifat yang mulia ini, dua bekal kelebihan ini, Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang menteri yang mengurusi perbendaharaan negara, yang mengurusi harta negara dengan baik. Dan ini salah satu di antara potret seorang pemimpin yang ideal. Pertama, dia adalah pemimpin yang hafiz. Hafiz bisa menjaga, artinya pemimpin yang amanah. Amanah dalam arti dia punya rasa takut kepada Allah. Dia punya kedekatan dengan Allah. Dan paham akan konsekuensi ketika dia menjadi pemimpin, bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Alim yang kedua adalah karakter mengetahui. Artinya dia punya ilmu, dia punya kemampuan dan kapabilitas yang itu dibutuhkan bagi dia untuk mengatur apa yang kemudian nanti akan dia pimpin. Selanjutnya, kriteria pemimpin yang lain. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ketika Allah mengkisahkan Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan dua wanita yang mengembalakan kambing. Namun mereka kesulitan untuk memberikan air minum kepada kambingnya. Kemudian dibantu oleh Musa. Selesai dibantu, kemudian wanita ini mengundang Nabi Musa alaihissalam untuk menemui ayahnya. Lalu setelah sampai di kota Madian, Nabi Musa menceritakan keadaan dirinya yang saat ini menjadi orang yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian setelah itu, salah satu di antara putri orang tua di daerah Madian ini menawarkan kepada bapaknya, qalat ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, istajirhu, jadikanlah dia sebagai karyawan Anda, jadikanlah dia sebagai wakil Anda. Sesungguhnya orang yang terbaik yang engkau tunjuk sebagai karyawan, orang yang diberi amanah yang terbaik adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat lagi amanah. Di sini ada dua kriteria yang disebutkan dalam ayat berkaitan dengan sosok Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam mau ditunjuk sebagai karyawan calon mertuanya. Yang pertama adalah beliau sebagai orang yang kuat, artinya punya kapabilitas. Dan yang kedua, beliau adalah orang yang amin, orang yang amanah, artinya punya rasa takut kepada Allah. Sehingga ketika mendapatkan tugas, maka beliau laksanakan dengan penuh konsekuen dan menyadari bahwasanya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang ketiga masih berkaitan pemimpin yang ideal. Pada waktu Bani Israel mendapatkan penindasan dari Jalut dan mereka berharap agar nanti mereka bisa punya raja yang bisa melawan kekuatan Jalut. Maka mereka bertanya kepada nabinya agar sang nabi menunjuk seorang raja. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih Talut sebagai raja Bani Israel. Saat mereka mempertanyakan, kenapa harus Talut sebagai raja Bani Israel? Padahal Talut bukanlah orang kaya dan Talut tidak punya status sosial. Maka sang nabi menjelaskan, "Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dia. Maka sang raja ini adalah pilihan Allah. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan berupa kekuatan fisik dan kekuatan ilmu. Talut diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan. Beliau fisiknya bagus, orangnya gagah. Dan yang kedua, Talut punya ilmu yang dengan kelebihan ini layak bagi beliau untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang ideal. Ini beberapa kriteria pemimpin yang ideal yang disebutkan dalam Al-Quran. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika kita perhatikan, semua kriteria di atas kembali kepada 3 hal. Yang pertama, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki fisik yang baik. Maka orang yang cacat secara fisik, meskipun dia berhak untuk jadi pemimpin, tapi bukanlah pemimpin yang ideal. Dan ini kita bisa lihat ketika Allah menyebutkan tentang pilihan Talut sebagai raja Bani Israel. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. Dan Allah memberikan tambahan kepada beliau berupa kelebihan ilmu dan kelebihan jasad. Artinya, beliau punya fisik yang sehat, fisik yang baik, bukan orang yang lemah secara fisik, apalagi orang yang cacat. Yang kedua, dia adalah orang yang berilmu. Ilmu yang dimaksud di sini sesuai dengan tampuk kepemimpinannya. Tentu saja ilmu yang dibutuhkan dalam perang berbeda dengan ilmu yang dibutuhkan dalam memutuskan perkara keadilan. Sehingga masing-masing sesuai dengan latar belakang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kriteria pemimpin yang baik adalah alim. Yusuf, beliau mengatakan hafizun alim. Nabi Musa dikatakan beliau sebagai orang yang qawiyun amin. Beliau sebagai qawi. Yang satu sebagai alim, artinya kriteria pemimpin yang baik disesuaikan dengan posisinya. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, intinya pemimpin yang baik dengan kriteria yang kedua adalah dia punya kapabilitas, dia punya kemampuan. Apabila dia memimpin negara, dia punya kemampuan untuk memimpin negara. Apabila dia memimpin daerah, dia punya kemampuan memimpin daerah. Demikian pula kepemimpinan yang sekupnya lebih sempit, seperti pemimpin pondok pesantren, pemimpin wilayah RT dan seterusnya. Mereka masing-masing dituntut untuk memiliki kemampuan sesuai dengan tingkatan kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga adalah punya rasa takut kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam disebut dengan amin. Yusuf menyebut dirinya dengan hafiz, orang yang bisa menjaga. Dan yang dimaksud amanah dan bisa menjaga, dia punya rasa takut kepada Allah, punya takwa kepada Allah, yang dengan bekal takwa ini dia tidak akan menyelewengkan kepemimpinan yang dia miliki, karena dia menyadari semua ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang kalian pimpin. Semakin luas cakupannya, maka semakin besar nilai pertanggungjawabannya. Sebaliknya, kepemimpinan yang kecil seperti kepemimpinan dalam keluarga, maka semuanya nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang ideal, pemimpin yang baik, yang memiliki 3 kriteria tadi. Kalaupun tidak terwujud ketiganya, minimal mendekati pada 3 kriteria tadi. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menunjuk pemimpin di kalangan hambanya sesuai dengan kondisi dan kriteria hambanya. Karena dialah zat yang memberikan pemimpin dan dia pula yang mengangkat dan mencabut kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair." Qulillahumma malikal mulk. Katakan, Allahumma ya Allah malikal mulk, wahai zat yang memiliki segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki.
Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan kau cabut kekuasaan dari siapa saja yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau muliakan siapa saja yang kau kehendaki, dan kau hinakan siapa saja yang kau kehendaki. Dan perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal yang berbeda. Yang satu al-mulku dan yang satu izzah. Tidak jaminan orang yang punya kekuasaan dia mulia, sebagaimana tidak jaminan orang yang tidak punya kekuasaan dia hina. Maka di bagian awal Allah menjelaskan, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kau berikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki, dan kau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Demikian pula Allah lanjutkan, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kau muliakan dan kau hinakan siapa saja yang kau kehendaki. Bisa jadi ada orang yang dia punya kepemimpinan, tapi dia dihinakan oleh masyarakatnya. Sebaliknya ada orang yang dia sama sekali tidak punya status kepemimpinan, tapi dia dimuliakan oleh masyarakatnya. Karena dua jalur ini, dua jalur yang berbeda. Selanjutnya jamalkan Allah Ta'ala. Ketika kita berharap untuk memiliki pemimpin yang baik, maka yang penting untuk kita pikirkan adalah, apakah kita sudah jadi orang baik? Karena pemimpin merupakan cerminan dari rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami mengangkat orang zalim sebagai pemimpin bagi orang zalim yang lain, bima kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Maka orang zalim diberi oleh Allah pemimpin zalim. Masyarakat yang zalim diberi oleh Allah pemimpin yang zalim. Masyarakat yang suka korupsi diberi oleh Allah pemimpin yang suka korupsi. Sesuai dengan kondisi masyarakat. Masyarakat yang baik insya Allah akan diberi oleh Allah pemimpin yang baik. Maka di antara upaya yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi dan memiliki pemimpin yang baik adalah, mari kita menjadi rakyat yang baik, rakyat yang bertakwa kepada Allah, berusaha untuk jadi orang baik lahir batin. Hingga ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, ummalukum a'malukum, ummalukum a'malukum. Pemimpin kalian sesuai dengan tingkatan amal kalian. Jika masyarakatnya amalnya baik, insya Allah Allah akan berikan pemimpin yang baik baginya. Dan di antara upaya yang bisa kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan para pemimpin, baik yang sudah memimpin maupun yang nanti akan memimpin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang memberikan kekuasaan dan yang mencabut kekuasaan. Biyadil khair, semuanya ada di tangan Allah Ta'ala. Salah seorang ulama di masa tabi'in, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan, "Lau kanat li da'watun mustajabah." Andaikan saya punya doa yang pasti mustajab, la da'autuhu lis-sultan, maka akan aku gunakan doa itu untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Subhanallah, seperti inilah gambaran orang saleh dan kecerdasan seorang ulama. Ketika beliau diberi kesempatan oleh Allah, satu doa yang mustajab, andaikan ada doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, doa itu ternyata beliau gunakan bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan keluarganya, tapi untuk kepentingan satu masyarakatnya, dengan beliau doakan kebaikan untuk pemimpinnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan bagi negeri ini. Allah jadikan negeri ini negeri yang baik, masyarakatnya baik, pemimpinnya yang baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan negeri ini sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara as-salihin, Allahumma arzuq lahum bitanat as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.